Ya, sudah tampil belum ini? Sudah Bapak, sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Ini mata kuliah matematika diskret ya. Ini bobotnya 3 SKS. Kemudian yang mengampu mata kuliah ini ada dua orang dosen ya. Yang pertama itu Bapak, kemudian yang kedua Pak Agus ya. Tadi malam ya berdiskusi dengan Pak Agus. Jadi di sini ada dua kelas ya. Ini kelas A ya. Kemudian satu lagi ada kelas B itu di hari Rabu. Kemudian Pak Agus mengusulkan ya jadi kita bagi dua saja gitu ya. Jadi untuk kelas A ini dengan Bapak, kemudian untuk kelas B itu dengan Pak Agus gitu ya. Jadi nanti selama 16 pertemuan ya, 16 pekan kita akan sama-sama ya dengan untuk kelas A ini dengan Bapak ya. Kemudian untuk topik ya, topik yang akan kita pelajari ya dalam mata kuliah matematika diskret ini ada kurang lebih 6 ya, 6 topik ya. Topik yang pertama itu metode fundamental percacahan ya. Di dalamnya ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian ya, kemudian ada permutasi kombinasi, binomial theorem ya, kemudian pigeonhole principle ya. Ini akan kita bahas di topik metode fundamental pencacahan. Kemudian topik yang selanjutnya adalah eh, fungsi pembangkit ya. Fungsi pembangkit ini ada beberapa subtopik ya dan kita kaitkan dengan permutasi dan juga kombinasi. Jadi ada fungsi pembangkit untuk permutasi, kemudian ada fungsi pembangkit untuk kombinasi. Dilanjutkan relasi rekursif, ya, kita akan mengenal jenis-jenis relasi rekursif, kemudian kita juga akan mencoba mencari solusi, menyelesaikan solusi dari relasi rekursif ini. Nah, tiga topik ini akan kita pelajari sampai UTS. Kemudian selanjutnya prinsip inklusi dan juga eksklusi ya. Ini akan kita pelajari satu pertemuan. Ini materi yang Bapak yakin kalian sudah pernah mempelajarinya, ya. Tetapi dalam ruang lingkup yang terbatas mungkinnya, nah akan kita coba kembangkan ya pengetahuan kalian ya. Secara umum ya di sini kita akan dibahasnya dalam prinsip inklusi dan juga eksklusi. Kemudian ada aljabar boolean ya. Kemudian diakhiri dengan teori graf. Nah, ini topik-topik yang akan kita pelajari ya di dalam mata kuliah matematika diskret ini. Topik-topik ini dipelajari bukan menjadi fokus ya perkuliahan. Ya. Jadi fokus perkuliahan adalah kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya ya, secara matematis gitu ya. Jadi ini topik ini sebagai tool, sebagai alat ya, bagi kalian untuk mengembangkan kemampuan berpikir ya. Jadi di dalam matematika diskret ini kemampuan berpikir yang paling penting itu reasoning ya. Jadi ya bernalar ya. Kemudian logika gitu ya. Dan pemecahan masalah. Ini kemampuan berpikir yang penting dan juga perlu dikembangkan ya dalam
perkuliahan matematika diskrit ini. Karena permasalahan yang ada di dalam eh, matematika diskrit ini selalu berkembang. Ya. Soal-soal berkaitan dengan kombinatorika itu selalu berkembang ya, dari tahun ke tahun. Selalu ada soal-soal yang kreatif. Gitu. Nah, ini kalian dituntut ya untuk bisa memahami konsep kombinatorika dengan baik, ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang beragam, gitu. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu bisa terjadi. Gitu ya. Nah, untuk timelinenya, ya ini kita akan mencoba ya menguraikannya tadi dari topik-topik tersebut. Ini di pertemuan pertama, ya, nanti kita akan bahas sedikit ya tentang prinsip dasar dalam pencacahan. Ya. Kemudian di pekan kedua kita akan membahas tentang permutation and combination, ya ini materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMA, ya. Yang akan kita coba gali lebih mendalam dan juga kita kembangkan ya kasusnya ya, lebih beragam. Kemudian di pekan ketiga ini lumayan banyak yang akan kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Ini ada koefisien binomial. Kalau di tahun sebelumnya eh, di pekan ketiga ini materi di pekan ketiga ini dipecah ya, menjadi dua. Akan tetapi Bapak lihat kontennya tidak terlalu banyak. Jadi topiknya banyak tapi kontennya tidak terlalu banyak sehingga bisa digabungkan gitu ya. Jadi materi koefisien binomial, kemudian segitiga Pascal, kan hal-hal yang eh, sekiranya familiar buat kalian. Kemudian koefisien multinomial kan lanjutan dari binomial ya. Kemudian algoritma dan prinsip sangkar burung atau pigeonhole principle. Ini bisa kita pelajari topik-topik ini di pertemuan ketiga. Nah, yang ditambah pertemuannya ini materi tentang fungsi pembangkit. Karena Bapak melihat di ujian ya, ujian tengah semester atau dari tugas-tugas yang diberikan, ini sebagian besar mahasiswa masih kesulitan ya memahami konsep fungsi pembangkit dan juga menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan fungsi pembangkit. Sehingga Bapak mencoba untuk memecah ya, materi fungsi pembangkit ini ke dalam tiga pertemuan. Harapannya dengan dipecah ke dalam tiga pertemuan, kalian memiliki waktu kita memiliki waktu yang banyak ya untuk mengeksplor ya tentang pembangkit ini dan juga mungkin banyak ya soal-soal yang bisa kita kita bahas ya yang berkaitan dengan fungsi fungsi pembangkit. Jadi diharapkan nanti di UTS kita dihadapkan pada soal-soal fungsi pembangkit kalian bisa menyelesaikan dengan baik gitu ya. Kemudian di pekan ke-7 dan pekan ke-8 kita membahas tentang relasi rekursif. Kita akan selesaikan dalam dua pertemuan. Ya, ini bisa ya kita selesaikan ya. Nah, khusus ya untuk matematika diskret kita jadwalkan ini untuk UTS-nya di pekan ke-9. Sebetulnya bisa juga ya di pekan ke-8. Tapi nanti akan memotong ya, memotong materi ya. Ini relasi rekursif itu kan ada di dua pertemuan, ya, pertemuan 7 dan 8. Nah, kalau kita potong, ya kemungkinan relasi rekursif ini dia akan masuk di UAS, ya, di UTS. Nah, kalau relasi rekursif ini masuk di UAS, bebannya
beban UASnya semakin tinggi gitu. Karena topiknya semakin banyak. Sehingga Bapak jadwalkan ya untuk UTS matematis grade ini kita jadwalkan di pekan ke 9. Ya. Ya. Kemudian di pekan ke-10 ini kita masuk ke topik yang baru nih, prinsip inklusi dan juga eksklusi. Ini cukup satu pertemuan. Ya. Kemudian pekan 11-12 kita akan membahas tentang aljabar boolean, boolean 1 dan juga aljabar boolean 2. Intinya nanti kita akan membahas tentang fungsi boolean dan juga bagaimana minimize ya, minimisasi ya fungsi boolean. Kemudian 3 pekan terakhir, pekan 13, 14, 15 kita akan membahas tentang teori graf. Graf 1, graf 2 dan juga graf 3. Ya. Ini tentang terminologi graf, kemudian jenis-jenis graf, ya, seperti graf Euler-Hamilton, ya. Kemudian ada isomorfik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan terakhir ini, ya, di pekan ke-15, kita akan membahas tentang aplikasi dari graf. 2 di antaranya adalah tentang shortest path, ya, lintasan terpendek, dan juga coloring graph, pewarnaan graf. Jadi ini rencana perkuliahan kita ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15, untuk UTS di pertemuan ke-9, untuk UAS di pertemuan 16. Nah, supaya tidak monoton ya, jadi ada beberapa topik yang Bapak sampaikan ya, dari Bapak sendiri, lecturing gitu ya. Yang Bapak sampaikan itu di pekan 1, pekan 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pertemuan Bapak lecturing. Kemudian sisanya nanti kalian bagi ya. Ini kan kalau di akad ada 37 orang. 37 orang nanti kalian bagi ke dalam 9 kelompok. Ya. Ya, 9 kelompok. Ya, Anida minta tolong ya. Nanti membuat kelompok ya. Kalau 37 ya berarti eh, masing-masing berapa orang? 4 gitu ya. 4 atau ada juga yang 5 misalnya. 4 orang cukup gitu ya. Nanti silakan eh, kalian membuat kelompok sendiri ya. Nah, yang akan dibahas ya itu grup 1 nanti di pertemuan ketiga itu membahas tentang koefisien binomial dan segitiga Pascal, koefisien multinomial dan prinsip sangkar burung. Jadi punya waktu kurang lebih 3 atau 2 pekan. Kalau tidak salah, pekan ke-3 itu tanggal 16 tuh libur ya. Atau bisa kita cari pengganti ya, supaya tidak mundur ya. Ya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya, jika ada hari libur. Jadi untuk kelompok 1 yang memiliki waktu 2 pekan ya, 3 pekan untuk mempersiapkan ya materi tentang koefisien binomial, segitiga Pascal ya, koefisien multinomial,
kemudian pigeonhole principle. Kemudian kelompok dua ini agak lama ya, ketemu di pekan ke-7 ya untuk presentasi ya. Ini berkaitan dengan relasi rekursiv linear. Kemudian grup 3 itu di pekan ke-8 dan setelah UTS itu semuanya eh, presentasi ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Begitu ya. Jadi nanti minta tolong ini PJ ya, Anida untuk membuat kelompok ya. Kalau bisa hari ini sudah ada ya, bisa di ini kan ya kelompok-kelompoknya ya, agar kelompok satu bisa mempersiapkan dengan baik punya waktu yang lama. Nah, untuk metode perkuliahan ya ada presentation ya, baik itu dari Bapak ya, lecturing, kemudian ada diskusi, kemudian case-based learning, kemudian ada individual and all group assignment ya. Nanti ada tugas-tugas individu dan juga tugas-tugas kelompok ya. Kemudian examination ya, ada UTS dan juga UAS. Kemudian kita akan lakukan blended learning ya, offline juga online karena kondisi sekarang ini masih belum memungkinkan full luring ya, karena keterbatasan ruangan ya. Kemudian kita akan menggunakan Microsoft Teams ya, untuk memudahkan dalam pengumpulan tugas. Nah, kemudian Bapak menyampaikan file eh, sumber-sumber ataupun PPT-nya ya. Jadi nanti kita akan gunakan Microsoft Teams ya. Karena kalau menggunakan LMS UNJ ini untuk settingannya lumayan lama ya, tapi lebih cenderung eh, menggunakan Microsoft Teams karena lebih praktis. Nah, untuk gradingnya ya, di sini ada 3 komponen. Ini untuk tugas 20%, kemudian untuk midterm ya itu 40%, kemudian untuk final term itu 40% ya. Ini karena materi-materi di midterm kemudian di final term itu agak berbeda sehingga jadikan bobotnya sama gitu ya antara midterm dan juga final term. Nah, untuk regulasi ini karena kalian sudah uh, angkatan atau tingkat ketiga ya, betul ya, 2002, jadi sudah mengetahui gitu ya regulasi perkuliahan ya. Jadi Bapak skip ini ya. Nah, untuk sumbernya itu kita akan gunakan 3 sumber di sini. Ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Eh, Sumber untuk bab-bab awal kita akan menggunakan ini eh, buku yang digunakan oleh buku yang tulis oleh Ketut ya, Ketut Budayasa dari UNESA. Kemudian beberapa bab di akhir ya seperti graf itu akan kita gunakan buku-buku dari buku yang ditulis oleh Munir ya. Kemudian ada buku yang berbahasa Inggris ini untuk melengkapi gitu ya, melengkapi buku-buku yang di atas ya, yang ditulis oleh Rosen ya, Discrete Mathematics and its Application. Gitu ya. Ini 3 buku yang akan kita gunakan ya. Ini tiga-tiganya ada versi PDF nanti Bapak eh, upload ya di Microsoft Teams. Oke, ada pertanyaan untuk regulasi perkuliahan?
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Sudah jelas belum? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Diki, Pak. Diki. Ya, sebelumnya saya Ya, ingin bertanya, kan kita tugas itu pakai Microsoft Team ya, Pak. ya. Berarti kita eh, online-nya itu tetap pakai Zoom atau pindah ke Teams, Pak? Oh, oke, baik. Ya, untuk daringnya atau tetap mayanya ya kita gunakan Zoom saja ya. Lebih mudah begitu ya. Jadi untuk Microsoft Teams itu kita gunakan untuk pengumpulan tugas gitu ya. Yang upload materi itu aja ya. Jadi sementara kita gunakan Zoom untuk tetap maya. Ini kalian punya ininya ya, akunnya ya, Anida ya. Iya, Bapak ada. Iya, ya, udah ya kita gunakan Zoom saja begitu. Begitu ya, Diki ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Ya, kalau tidak ada ya ini ya untuk regulasi perkuliahan Bapak anggap cukup ya. Kita akan sedikit ya membahas ya eh, di bagian ini ya karena di awal ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dalam percetakan. Ya. Namun sebelum masuk ke sana Bapak ingin sedikit membahas tentang eh, disk- discrete mathematics. Ada yang bisa mengungkapkan ya apa itu discrete ya. Ini Bapak belum pernah mengajar kalian ya? Iya, belum Pak, baru Belum pernah ya? Ini belum pertama baru ini kali. pertemuan pertama. Ya. Makanya Bapak belum belum terkenal ya. Yang coba nih. Ini siapa nih? Rangga Putra Prasetya. Ini kalau Halo Bapak Pak, panggil tidak tidak memberikan respon dianggap tidak hadir ya. iya Pak. Rangga, Halo Pak, iya Pak. Rangga ada di mana nih? Di rumah atau di Ada di kampus? rumah Pak. Oh, di rumah sudah pulang ya. Benar. Oke, Oke. Rangga, ini Pak. Bapak ingin bertanya ini ke Rangga ya. Halo, Rangga. Iya Pak. Ya, Apa itu Bapak diskrit ya ingin Pak? bertanya tentang Rangga ya. Ya, itu apa menurut Rangga? Em, saya tahu yang ini Pak. Diskrit itu apa namanya? Eh, Nilai yang dapat dihitung gitu Pak. Benar nggak Pak? Nilai yang dapat dihitung. Berarti ada nilai yang tidak dapat dihitung, gitu. Iya. Biasanya kan diskrit sama kontinu gitu ya Pak. Oke. Jadi kalau kontinu tidak dapat dihitung, gitu. Iya Pak. Maksudnya dihitung itu seperti apa? Hmm. Apa ya Pak? Bingung juga lagi.
Dihitung apanya maksudnya gitu. Mungkin eh, apa ya? Kayak ada angkanya, misal gimana ya? Jadi dia eh, ada batasnya gitu Pak mungkin. Terus kalau Ada batasnya. iya, Oke, jadi dapat dihitung gitu ya. Kemudian ada batasnya gitu ya, menurut Rangga ya. Oke, iya Pak. oke, makasih Rangga ya. Kita coba pendapat dari yang lain ya. Saya boleh, Pak. Siapa? Dwi Agustina. Dwi Agustina, silakan. Manggilnya Ya, apa? Dwi ya? Dwi. Iya, Pak. Ya, silakan Dwi. Menurut saya diskrit itu memiliki bentuk rupa yang jelas, independen dan terpisah. Misalkan jumlah penduduk di suatu kota itu bersifat diskrit, itu jelas. Misalkan di suatu kota Jakarta penduduknya sekian gitu, Pak. Menurut saya. Oke, bisa diulangi? Kalau diskrit menurut saya Mm-mm. memiliki bentuk dan rupa yang jelas. Nah, contohnya misalkan jumlah penduduk suatu kota Jakarta bersifat diskrit. Nah, berarti kan kita otomatis tahu kan penduduk kota Jakarta sekian gitu. Nah, diskrit itu jelas gitu, Pak. Oke, bentuk rupa yang jelas gitu ya. Ya, jadi contohnya bagus ya. Jumlah penduduk di suatu kota ya, itu merupakan sesuatu yang diskrit gitu kan ya. Oke, Iya, Pak. oke, makasih Bu ya. Ya kalau kita lihat ya dari dictionary gitu ya. Ya sebetulnya tadi sama ya dengan yang disampaikan oleh Dwi ya. Jadi di sini discrete itu ya, having a clear independent shape or form ya. Jadi memiliki bentuk yang jelas ya, independen ya. Terpisah antara satu dengan yang lainnya, separate ya, terpisah gitu. Ini berdasarkan Cambridge ya. Nah, tadi contohnya juga sama ini yang disampaikan oleh Dwi. Jadi the number of people in a city is discrete ya. Nah, karena there is no such thing as a fractional person ya. Gak ada ya. Eh, jumlah orang itu dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Nah, 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 di sini kita lihat ada contoh yang bukan menunjukkan sesuatu yang diskrit. Ya. Contohnya apa di sini? Time and distance. Gitu ya. Waktu dan juga jarak itu bukan diskrit karena mereka itu can vary, ya. Itu beragam. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa memahami sesuatu yang diskrit itu ya dari bisa jadi dari lawannya ya. Jadi lawan dari diskrit itu kan kontinu. Gitu. Nah, sehingga matematika diskrit itu apa? Itu kumpulan topik matematika yang ya, mengkaji dan menggunakan objek-objek diskrit gitu ya. Objek-objek yang memang dia terpisah dari yang lainnya, satu sama lain gitu ya. Nah, ini uh, ya, terkadang kita memahami sesuatu itu terkadang ya uh, bisa dilakukan dengan cara memahami lawannya. Jadi kita mengetahui sesuatu yang panas itu bagaimana, ya, nah, kita sudah tahu yang dingin. Gitu. Nah, jadi kita bisa mengetahui sesuatu yang diskrit itu ya, dari yang kontinu. Di sini kita lihat ya eh, ada dua hal yang berbeda antara yang kontinu dengan yang diskrit. Nah, yang kontinu itu banyak dibahas dalam matematika matematika tradisional ya, seperti kalkulus ya, aljabar, dan juga geometri. Tapi untuk matematika modern ya, ini istilahnya ya, kita menggunakan data-data diskrit ya. Makanya di sini eh,
dalam mata kuliah matematika diskrit itu kita fokus pada objek-objek yang diskrit. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang diskrit, maka kalau dilihat dari gambarnya itu terpisah ya. Yang diskrit itu yang terpisah ya. Jadi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu ya. Nah, dan terkadang memang eh, beberapa dari kita sulit membedakannya bagaimana itu sebuah angka itu atau sebuah bilangan itu diskrit atau kontinu. Ya. Misalkan ya, kita diberikan angka 5. Apakah 5 ini diskrit atau kontinu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui bahwa sebuah bilangan itu dia menunjukkan dua hal ya. Jadi ada dari sifat aritmatikanya, ya. Kemudian ada sifat di segi kuantitatif reasoningnya. Ya. Jadi, kuantitatif reasoning. Jadi misalkan seperti ini ya. Misalkan ada motor ya, motor itu maksimal dikendarai atau dinaiki oleh dua orang. Ini motor ya. Nah, motor gambarnya. Nah, ini motor ya. Motor itu dikendarai maksimal dinaiki oleh dua orang ya. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Kemudian ada sejumlah orang ya. Misalkan ada 13 orang. Nah, ini menurut peraturan ya, peraturan. Jadi untuk kendaraan motor ini 3 orang dewasa. Jadi untuk motor sebuah motor itu hanya maksimal ya dinaiki oleh 2 orang dewasa, tidak boleh lebih. Kemudian ada 13 orang dewasa. Ada akan berapa banyak motor yang diperlukan ya, untuk 13 orang ini agar semuanya bisa naik motor. Kemudian ada yang menjawab ya 13 dibagi 2. Jawabannya adalah 6,5. Ya, ada yang menjawab 6,5 motor. Kemudian ada yang menjawab 7 motor. Nah, ketika orang menjawab 6,5 motor, ya, dia dari segi aritmetika, dia menguasai. Akan tetapi dari segi kuantitatif reasoningnya, penalaran kuantitatifnya, dia masih kurang. Ya. Karena kan tidak mungkin ya, ada motor jumlahnya setengah. Apakah bagian depannya saja, ban depannya saja gitu ya, atau ban belakangnya saja. Gitu. Jadi yang menjawab 6,5 motor itu dari segi aritmatikanya dia menguasai, tapi dari kuantitatif reasoningnya tidak menguasai. Yang menjawab 7, dia dari segi aritmatikanya menguasai ya, karena dia tahu ya nilainya adalah 6,5 dan dia mengetahui kuantitatif reasoningnya. Jadi bahwa dalam kasus ini itu tidak mungkin ya jumlah motor itu setengah, maka dia naikkan dia menjadi 7. Jadi ada satu orang yang memang dia naik ya. Ada satu motor yang dinaiki oleh satu orang. Jadi ketika kita melihat 5 di sini kita harus tahu dulu konteksnya itu
seperti apa. Kalau kita lihat ya, atau kita nyatakan misalkan 5 itu adalah 5 meter misalkan. Ini continue bukan? Discrete bukan ini. 5 meter ini. Discrete, Pak. Discrete, Pak. 5 meter itu discrete ya. Enggak, Pak. Tadi kan jarak sama waktu enggak. Iya, ya. Jadi ketika kita menambahkan konteks meter di sini, jarak, jadi dia jatuhnya bukan ya, discrete, ya, tapi dia continue. Nah, tapi kalau 5 ini ya kita nyatakan 5 orang, maka dia akan menjadi data discrete. Jadi sebetulnya angka ini dia memiliki banyak interpretasi. Jadi, angka itu tidak sekedar angka, tetapi ada konteks di dalamnya. Makanya ada kemarin Bapak diskusi ya dengan salah satu dosen juga yang sedang mengembangkan buku matematika, ya, ketika siswa belajar tentang bilangan caca, kemudian diberikan contoh eh, ketinggian suatu gedung itu 5.000 misalkannya atau 531 meter misalnya. Nah, kemudian ini dikritisi karena meter ini atau ketinggian atau jarak itu kan bukan merupakan data yang discrete, itu kan data yang continue. Jadi ketika kita memberikan contoh bilangan cacah itu 531 dalam konteks meter, saya kira itu kurang kurang tepat. Karena di situ nanti akan muncul 531 setengah, 531,75. Nah, konteksnya adalah ukuran. Gitu ya. Jadi angka tidak sekedar angka, tapi di situ ada konteks yang menyertainya. Nah, ya topik-topik yang biasa muncul ya dalam matematika diskrit itu ada logika. Logika kan sudah dipelajari ya, di mata kuliah lain. Ya. Udah ada teori himpunan, ini juga di aljabar abstrak maksudnya. Dan relasi dan fungsi ini biasanya juga masuk di teori himpunan, ya. Induksi matematika, algoritma, teori bilangan bulat, ya. Teori group and ring, aljabar boolean, kombinatorial, dan kalibrasi. Ini topik-topik yang ada dalam matematika. Ini tidak akan kita pelajari semuanya karena beberapa ada yang di eh, mata kuliah lain. Nah, ini beberapa sampel problem ya, yang ada dalam eh, matematika diskrit dan eh, masalah-masalah yang ada dalam matematika diskrit itu sebetulnya masalah-masalah yang tadi Bapak sampaikan ya itu selalu berkembang dari tahun ke tahun itu ada konteks-konteks terbaru gitu. Tapi intinya ya itu gitu ya. Jika kalian bisa menguasai konsepnya dengan benar, ya, dihadapkan pada contoh soal seperti apapun, ya bentuk soal seperti apapun itu kalian bisa menyelesaikannya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan jumlah password, ya. Kemudian nomor ISBN itu ya, dibuat, ya, kemudian divalidasi, kemudian short test, ya, bentukan terpendek, ya. Kemudian berkaitan dengan algoritma. Yang kelima ini tentang aplikasi graph, gitu ya. Ini dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan, bukan perubahan, kompleks perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Ini kalian yang tinggal di kompleks coba ya, apakah memungkinkan gitu ya, misalkan dari rumah kita ya,
Kemudian kita berjalan melalui semua jalan tepat hanya satu kali, ya, tidak melewati jalan yang sama, dan itu bisa kembali lagi ke rumah kita. Meyakinkan tidak? Ini nanti mungkin jadi eh, apa ya, case base ya, dari kasus ya. Ke jalan-jalan di UNJ ya, itu bisa. Ini di dulu ya Bapak di S1 ini ada mata kuliah seminar matematika. Kalau di UNJ kan eh, itu kaitannya dengan apa, proposal ya, proposal penelitian ya. Judul yang diambil itu ada kaitannya dengan judul skripsi ya. Di judul-judulnya berkaitan dengan pedagogi ya, pembelajaran. Tapi kalau Bapak dulu di S1 seminar matematikanya ya kita mengaplikasikan ya teori matematika untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dulu Bapak menggunakan algoritma Dijkstra ya, untuk menentukan jalan atau jalur terpendek ya yang bisa ditempuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya di satu kampus. Ya, itu menarik ya. Nah, jadi menggunakan algoritma untuk mencari jalur terpendek. Kemudian selanjutnya yang keenam, nah ini makanan murah tidak enak, kemudian makanan enak tidak murah. Nah ini sama tidak? Nah ini berkaitan dengan logika. Pengantar dasar matematika ini sudah ya dibahas ya. Eh, eh, dua dua pernyataan yang ekivalen itu seperti apa? Ini beberapa contoh ya, beberapa masalah yang ada di dalam uh, discrete mathematics. Oke, itu ya sedikit tentang uh, apa itu discrete. Ya. Kemudian contoh-contoh dari data-data discrete. Nah, dalam matematika discrete ini yang paling sederhana itu adalah pencacahannya, counting. Jadi di pertemuan pertama kita akan membahas tentang bagaimana atau apa itu metode fundamental pencacahan. Jadi memang yang tradisional, yang sederhana yang bisa kita lakukan itu ya, di awal-awal itu kan mencacah. Ya. Itu kan ada berapa kursi di dalam suatu kelas. Jadi kita menghitung 1, 2, 3, 4. Kemudian ada berapa baris? Oh, ada 10 baris. Berarti ada 4 kali 10. 40 kursi. Ya, itu kan metode yang sederhana ya. Gitu. Maka dalam metode fundamental pencacahan ini, prinsip dasarnya sebetulnya ada dua. Jadi ada aturan perkalian atau product rule, kemudian ada aturan penambahan atau sum rule. Jadi dalam pencacahan itu ada dua prinsip dasar ya, yaitu aturan perkalian, kemudian aturan penambahan. Apa itu aturan perkalian dan aturan penambahan? Kita lihat dari deskripsinya ini. Nah, di satu peristiwa, ya di sini satu kejadian, ya, ada beberapa kejadian ya. Jadi kalau misalkan ada aturan perkalian, aturan penjumlahan itu di situ ada beberapa kejadian. Nah, untuk aturan perkalian, kita lihat ya. Jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam M cara. Jadi kejadian pertama itu dapat terjadi gitu ya, dalam M cara, ada beberapa cara agar kejadian pertama ini terjadi. Gitu. Kemudian setiap kejadian pertama ini diikuti
diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara. Ya. Maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut itu secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Biasanya untuk mengekspresikan ya, aturan perkalian itu ada kata penghubung dan. Gitu. Tapi ini tidak mesti ya. Tidak mesti. Karena ada beberapa konteks yang tidak menggunakan kata dan. Akan coba lihat. Ya. Di sini ada dua buah peristiwa di mana kedua peristiwa itu saling berkaitan. Karena di sini tiap kejadian pertama itu diikuti oleh kejadian kedua. Kejadian pertama terjadi dalam M cara, kemudian kejadian kedua terjadi dalam N cara. Nah, kejadian pertama dan kedua itu bersama-sama terjadi dalam N kali N cara. Ya, jadi maksudnya ini diikuti. Itu untuk aturan perkalian. Bagaimana dengan aturan penjumlahan? Nah, kalau aturan penjumlahan kita lihat kejadian pertama itu dapat terjadi dalam M cara. Nah, kejadian kedua itu terjadi secara terpisah. Ya, secara terpisah terjadi dalam N cara. Ditunggu aja ya. Jadi diulangi ya untuk aturan penjumlahan di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama terjadi dalam N cara, kemudian kejadian kedua itu terjadi secara terpisah. Jadi tidak diikuti. Independen. Kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara. Maka kejadian pertama atau, nah ini ya, ini juga menjadi parameternya kadang-kadang ya. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua tersebut dapat terjadi itu dalam M plus N cara. Jadi yang membedakan di sini adalah kalau aturan penjumlahan itu dua kejadian yang terjadi secara terpisah, tapi kalau perkalian di sini satu kejadian itu mempengaruhi kejadian yang lainnya. Ya. Bisa diikuti ya. Oke, ini ada contoh-contohnya ya. Bapak minta kalian mengidentifikasi ya dari contoh-contoh yang akan diberikan apakah dia masuk ke aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Oke. Ini contoh pertama ya. Berapakah banyak kejadian yang mungkin muncul ya, jika dua dadu dilempar sekali? Coba Bapak minta atau ada yang ingin mencoba menjawab ya, apakah masuk dalam kasus yang diselesaikan dengan aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Bapak, saya izin untuk coba menjawab. Ya Pak, ini Tauri ya? Iya, Pak. Ya, Tauri. Kalau menurut saya itu, karena di sini kan pertanyaannya berapa banyak kejadian yang mungkin muncul jika dua dadu dilempar sekali. Nah, karena karena satu dadu itu kan ada 6 mata dadu. Berarti kalau misalnya dua dadu kan berarti pakai yang tadi aturan perkalian. Jadi
6 kali 6 itu nanti hasilnya ada 36 banyak kejadian. Oke, Begitu, jadi Pak. ini menggunakan aturan apa? Aturan perkalian. Aturan perkalian, ya. Ya, karena satu kejadian diikuti oleh kejadian yang Selanjutnya. kedua. Iya. Ya, selanjutnya. Oke. Di sini ada dua dadu ya. Dua dadu dilempar sekali. Gitu ya. Kemudian banyaknya kejadian. Tadi karena tiap dadu, ini dadunya eh, tiap dadu matanya 6 ya. Jadi banyak kejadiannya berarti berapa? Sorry, 6 kali 6 berarti ada 36 banyak kejadian, Pak. ada 36 kejadian. Yang lainnya bagaimana? Ada yang punya pendapat yang lain? Ya, ini bisa diuraikan ya dalam bentuk tabel. Gitu kan, ya. Ada 6 kolom, kemudian 6 baris. Oke, ini contoh dari aturan perkalian. Oke, bagus ya. Terima kasih Tauri ya. Oke, ini contoh yang kedua. Ini jabatan Saya mau Ketua jawab. Himpunan Matematika dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 2020 atau angkatan 2021. Ya, jadi jabatan Ketua Himpunan Matematika itu dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 2020 atau angkatan 2021. Dan jika terdapat ya, 157 angkatan 2020 dan 163 ya, mahasiswa angkatan 2021, ya, berapa cara memilih ya, pejabat ketua himpunan? Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Saya mau, Pak. Ya. Ya, ada Dwi, ada Aisyah. Tadi Dwi udah ya, sekarang Aisyah coba. Ya, oke, Pak. Jadi di sini kan ada yang ditanya berapa cara. Jadi ini pakai yang penjumlahan karena dia bebas boleh dari angkatan 20 atau 21. Nggak harus keduanya, ya nggak, Pak? Oke, jadi ketua himpunan kan satu orang kan ya. Iya, benar. Oke, jadi ini masuk dalam aturan penjumlahan ya. Iya. Oke, jadi berapa ininya solusinya? Berapa cara kita memilih Ada pejabat ketua himpunan? 320 cara. 320 cara 20. ya. Oke, Ya, jadi Pak. kita menjumlahkan 157 mahasiswa dan 163 mahasiswa ya. Jadi 320. Oke, bagus ya. Kita coba soal yang lain ya. Nah, ini sebuah bilangan 5 angka. 5 angka itu apa? 10 ribuan ya. Bilangan 5 angka, 10 ribuan itu dibentuk dari angka-angka berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya, ya, berapakah banyak bilangan yang mungkin jika angka yang pertama itu angka-angka dalam lambang bilangan tersebut tidak ada yang sama. Jadi berbeda ya, satu sama lain. Kemudian pertanyaan yang bagian B itu angka-angka dalam lambang bilangan tersebut boleh sama. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya Pak Rizka. Rizka atau Nadia? Rizka Pak, Rizka. Oh, Rizka. Oke. Oke, gimana Iya. Rizka? Yang pertama kalau yang Sebentar, A itu kan angka-angka sebelum menjawab
menjawab bagian A bagian B. Ini kasusnya masuk ke aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Oh, perkalian, Pak. Perkalian, mengapa? Karena kejadian pertama itu sama, maksudnya angka-angkanya kan ada 5. Nah, itu saling berkaitan. Begitu. Ya, kejadian Hmm. pertama diikuti oleh kejadian Diikuti selanjutnya. oleh kejadian selanjutnya. Iya. Ya, oke, bagus. Ya. Benar. Kemudian Jawab, Pak. untuk Yang yang A. A, Iya. dianalisis dulu. Dianalisis terlebih dahulu apakah soal ini termasuk ya, aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Itu dasarnya ya. Sehingga nanti ini menjadi dasar ya untuk penyelesaian masalahnya. Karena terkadang kesulitan pertama itu mengidentifikasi apakah itu aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Biasa kita terbiasa itu karena dihadapkan pada soal seperti ini sehingga kita memutuskan ini adalah soal aturan perkalian misalnya yang 3. Karena kita sering menghadapi soal seperti ini. Hati-hati ya. Jadi Bapak sampaikan ya, kalau konsepnya kuat dihadapkan pada situasi apapun, ya, soal apapun, itu kalian bisa bisa menyelesaikannya. Ya, berbeda dengan ya, kalau kalian ini sering menghadapi soal seperti ini dan solusinya seperti ini. Kadang kita tidak berpikir terlebih dahulu ini soal masuk aturan penjumlahan atau perkalian. Kita langsung saja gitu ya, eksekusi aturan perkalian. Ya. Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ada yang mau mencoba menjawab ini? Saya boleh nggak, Pak? Atau nggak boleh? Siapa? Dwi. Siapa ini? Dwi, Pak. Dwi. Ini Dwi lagi. Ya, nggak apa-apa. Dwi baca dulu ya. Baca dulu. Apa, Pak? Baca dulu. Soalnya dibaca dulu. Indonesianya atau Inggrisnya? Enggak, bahasa Inggrisnya. Baca dulu. Iya. Kita sudah No belajar bahasa Inggris kan? company with Berapa just semester? 2 employees. 3 Sunset semester bahasa and Inggris. past and past. Iya, Pak. Ulangi. Sunset and past. A new company with just 2 employees, Sunset and Pantel, rents a floor of a building with 12 office. How many ways are there to assign different office to these 2 employees? Nah, itu pakai yang perkalian tadi. Jadi maksud soal itu ada sebuah perusahaan Coba baru dengan iya maksud soalnya. ya. Jadi ada maksud soal itu ada Iya. sebuah perusahaan baru dengan hanya 2 karyawan itu. Ada si Sunset sama si Patel. Nah, dia menyewa 1 lantai di sebuah gedung yang memiliki 12 kantor. Berapa banyak cara yang ada untuk memberikan kantor yang berbeda kepada si Patel dan si Sunset itu. Itu kan, Pak, maksudnya. Iya. Nah, Ini jadi kasus apa ini? perkalian. Kasus tangkap saya. Perkalian. Nah, mengapa? Karena kan dia kan ada 12 itu ya. Dia punya 12 kantor yang tersedia. Nah, tapi itu 12 kantor itu harus berbeda si Sunset sama si siapa lagi Patel. Nah, jadi gimana cara biar dapat banyak cara yang buat dia berbeda gitu. Nah, itu pakai perkalian menurut saya, Pak. Ya, karena ya Ya, kan ada 2 saya orang ya, 2 orang sini Sunset juga Patel ya. ya.
Kalau Sanchez memilih eh, satu, berarti nanti Patel memilih yang lainnya. Ya, Oke. Jadi bagaimana di sini untuk solusinya? oke. Jadi kan yang 12 itu punya si Sanchez ya. 12 12 apa yang namanya? 12 kantor kan 12 eh kantor yang tersedia. Terus kan 12 itu kan udah kantor untuk si Sunset. Jadi sisanya itu kan hanya 11 kantor itu, Pak. Mm-mm. Nah, jadi 12 dikali si Mm-mm. 11 itu jadi 132 gitu, Pak. Oke. Oke. Bagus ya. Jadi di sini kantor-kantor itu merebutkan ya, memperebutkan Sanchez dan juga Patel ya. Jadi di sini ada dua orang ya, ada dua orang, Sanchez juga Patel ya. A new company with just 2 employees. Jadi perusahaan baru with just 2 employees, Sanchez and Patel. Rent ya, ya rentnya itu uh, a new company ya. Jadi bukan Sanchez and Patel. Rent a floor of a building with 12 offices. How many ways are there to assign different offices to these 2 employees? Jadi ada 2 employees, Sanchez dan Patel. Untuk Sanchez, ya, dia bisa memilih ya, 12 shelf offices ya. Ya. Kemudian untuk Patel dia bisa memilih 11 ya. Jadi di sini kita menggunakan dua. Ya. Oke, bagus ya. Terima kasih Dwi ya. Nah ini hampir sama ya dengan contoh soal yang nomor 2. Jadi tidak ada masalah. Ini juga sama ini ya. Coba ya Bapak, atau yang tadi dulu aja ya. Nomor 5 aja dulu. Kita masih banyak waktu ya. Coba ada yang mau menjawab ini nomor 5? Bapak saya mau coba jawab nomor 5. Oh, ada yang angkat tangan. Oh, Dinda ya, Dinda. Bentar, Dinda. Jadi Iya, koneknya kalau terputus. iya, saya izin jawab nomor 5 ya, Pak. Kalau menurut saya itu nomor 5 masuk ke aturan penjumlahan. Jadi itu intinya Oke, di situ gimana? Alasannya gimana, Dinda? karena di situ kan ada 37 anggota Baca dulu. fakultas. Ya, Dinda baca dulu. Soalnya. Pakai bahasa Inggris ya, Pak? Suppose that either a member of the Iya, bahasa mathematics Inggrisnya dibaca. faculty or a student who is a mathematics major is chosen as a representative to a university commit. How many different choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student. Jadi karena apa namanya? Ini kan yang ditanyakan apa? Yang ditanya itu kan berapa banyak pilihan berbeda untuk perwakilan
jika ada 37 anggota Fakultas Matematika dan 83 mahasiswa jurusan matematika. Jadi itu masuk ke aturan penjumlahan gitu, Pak. Kalau untuk penyelesaiannya jadi nanti 37 ditambah 83 itu ada 120 pilihan berbeda untuk memilih perwakilan dari Fakultas Matematika atau jurusan matematika. Hari ini terputus terus. Apa ya? Kayaknya di kampus ya. Bentar. Udah diulangi, Dinda. Iya, Pak. Gimana kasus Iya. ini? Yang Ini nomor 5? ya, karena yang nomor 5 itu kan yang ditanya itu berapa banyak pilihan berbeda ya Halo? untuk memilih perwakilan. Halo, Pak. Halo, Dinda Apa? masih ada dari... Iya, Pak. Ya, Suara saya terdengar, Pak. ya terdengar. Ya, Jadi nomor 5 ini bagaimana? masuk ke aturan penjumlahan, Pak. Karena kan yang ditanya itu Bentar. ya, Belum ke sana, maksud dari soal ini apa? bagaimana, Pak? Maksud dari soal nomor 5 ini apa? Oh, yang ditanya itu berapa banyak pilihan berbeda, berapa banyak cara untuk apa ya? Kayak intinya tuh kayak berapa banyak cara yang untuk berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pemilihan perwakilan dari Fakultas Matematika atau jurusan matematika itu, Pak, sebagai perwakilan ke Mm-mm. universitas gitu. Oke, jadi ini mm-mm. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kayak kurang lebih sama kayak yang nomor 2 tadi sih, Pak. Mm-mm. Jadi caranya itu 37 ditambah 83. Jadi ada 120 Ya, sama cara dengan nomor. berbeda. Iya. Ya, oke. Jadi di sini suppose that either a member of mathematics faculty, member of the mathematics faculty ini macam apa ya? Dosen gitu ya. A member of mathematics faculty, dosen matematika, or a student who is a mathematics major, mahasiswa yang majornya ya, sebagai representatif atau perwakilan panitia universitas. Ada dosen dan juga ada siswa. How many different choices? Maaf, Pak. Oke, ya. Diulangi. Jadi ada member of the mathematics faculty, kemudian ada juga student, ya. Ada dosen, tapi ada mahasiswa. Itu nanti akan dipilih seseorang sebagai perwakilan untuk panitia universitas, yaitu a university committee. How many different choices are there for this representative if there are 37 members? Ada 37 dosen, 37 members of the mathematics faculty, and 83 mathematics majors.
and no one is both a faculty member and a student. Jadi tidak ada yang memang dia memiliki status ganda ya, kepribadian ganda, maksudnya dia sebagai dosen sebagai mahasiswa tidak ada. Jadi memang masing-masing gitu ya, dosen masing-masing, mahasiswa masing-masing. Tidak ada yang orang yang berstatus sebagai dosen dan juga mahasiswa. Nah, ini kan dua yang independen ya, dua kelompok yang terpisah. Sehingga di sini kita nilainya adalah kasus aturan penjumlahan. Tinggal menjumlahkan ya 37 dengan 83. Ini sama dengan kasus yang nomor 2. Ini kasus nomor 6 ya. Coba ada yang ingin menjawab memberikan pendapat ya, untuk kasus nomor 6, contoh nomor 6? Saya mau coba jawab, Pak. Bapak tunjuk. Boleh nggak, Pak? Mohon maaf ya, terputus lagi. Coba pakai tethering aja nih. Ini siapa yang mau menjawab ini? Leskia atau siapa? Leskia ya? Iya, saya mau coba jawab, Bapak. Bentar, belum. Oke. Oke, jadi Mana? di sini saya izin menjelaskan soalnya dulu ya, Pak. Jadi maksud soalnya itu kan dari 10 orang siswa SMA akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua dan satu wakil ketua. Jadi di sini kita harus pilih satu ketua dan satu wakil ketua. Lalu untuk pertanyaannya ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Berarti kan pemilihannya ini kan memperhatikan urutan ya Pak. Jadi ketika kita pilih siswa A sebagai ketua dan siswa B sebagai wakil, maka hasilnya itu berbeda kalau misal kita pilih siswa B sebagai ketua dan siswa A sebagai wakil. Nah, maka untuk menyelesaikannya ini menggunakan aturan perkalian. Oke, bagus ya. Ya, jadi untuk caranya itu, jadi yang pertama itu kan kita pilih ketua dulu nih Pak ya, dari 10 pilihan siswa untuk menjadi ketua. Berarti kan kalau sudah terpilih satu, maka untuk pemilihan wakil ketua itu tersisa 9. Maka untuk jumlah kepengurusan yang mungkin itu ada 90 cara Pak.
Oke, oke, bagus ya. Terima kasih ya, Zaskia ya. Ya, terima Ini kasih Pak. ya sama-sama. Jadi ketua dan wakil ketua ini dua orang yang berbeda ya, jadi tidak mungkin sama ya. Kecuali dipaksakan ya, ketua dan wakil ketua orangnya sama, itu terjadi kalau undang-undangnya memungkinkan demikian ya. Tapi secara logika ya, untuk ketua dan wakil ketua itu dua orang yang berbeda. Sehingga kalau misalkan di posisi ketua itu 10 orang ya, berarti 10 orang ya, 10 kemungkinan. Berarti untuk posisi di wakil ketua itu ada 9 kemungkinan ya. Dan satu kejadian itu diikuti oleh kejadian yang selanjutnya. Sehingga ini masuk pada kasus yang diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian. Oke, bagus ya. 9 kali 10, 90. Lagi ya, karena waktunya masih banyak. Ada yang mau mencoba nih, nomor 7. Boleh Bapak tunjuk. Coba siapa nih? Bapak belum benar. Belum ini. Dari Sayyidina, ada Sayyidina Pambayun? Halo, cek. Ada nggak, Pak? Ada. Oke, Sayyidina Pambayun. Nomor 7 ya, Pak? Ini Sayyidina orang mana ini? Pak, saya orang Jakarta sih, Pak. Lahir di Orang Jakarta. Jakarta. Keturunan ya? Iya, saya ibunya dari Padang, bapak dari Jawa, Pak. Dari Timur Tengah? Enggak? Enggak, Pak. Enggak. Soalnya ada Sayyidina ini. Oke. Saya baca soalnya dulu berarti ya, Pak. Ya, baca dulu. Kalau yang bahasa Inggris baca dulu ya. The chairs of an auditorium are two labeled with an uppercase English letter followed by a positive integer not exceeding 100. What is the largest number of chairs that can be labeled differently? Jadi kursi-kursi di sebuah auditorium tuh bakal dikasih label dengan huruf bahasa Inggris yang diikuti dengan Uppercase angka maksudnya apa? positif. Uppercase itu apa? Uppercase itu huruf kapital, Pak. Kapital, oke, bagus. Ya, huruf kapital bahasa Inggris yang bakal diikutin dengan angka bilangan bulat yang nggak melebihi 100. Jadi kira-kira dari 1 sampai 100. Apa nomor paling besar apa? What is the number of chairs that can be labeled differently? Berapa banyak kursi yang kira-kira bisa dilabelin berbeda-beda gitu, Pak. Bagus. Jadi pertama-tama English letter word itu kan English letter word itu ada 26 ya, A B C D E F G. English letter word. Ya, itu alfabet. Ya, alfabet itu 26 kan ya, Pak? Apa 25 sih, Pak? Kok saya lupa ya? Ya, 26 ya. 26. Ya. Terus ada bilangan bulat positif dari 1 sampai 100. Nah, what is the largest number ya? Kalau menurut saya ini pakai itu, Pak. Pakai yang perkalian, Pak. Kenapa? Karena dia tuh nanti misalnya udah A1, B1, B2, B3, B4 sampai dari A1 sampai A100, terus B2 sampai B100, B1 sampai B100, B3 sampai B100 gitu, Pak. Iya, oke. Jadi ini aturan perkalian. Iya. Iya. Oke. Dan totalnya ada 2.600 cara untuk nge-labelin kursi-kursinya. Ya. Ada 2.600 kursi ya. Oh iya. 600 kursi yang
dapat diberikan Bisa label dilabelin secara berbeda. berbeda. Ya, oke, bagus. Terima kasih ya. Manggilnya apa nih? Sayid atau apa nih? Sayit aja Pak, biar gampang. Oke, Sayid ya. Oke, Terima kasih kasih Pak. ya. Oke, bagus ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, biasanya kan siswa itu mencari ini pakai perkalian atau penjumlahan. Nah, biasanya mereka itu melihat apakah ada kata dan atau. Ini kan nggak ada dan juga atau kan di sini nyari-nyari nggak ada. Makanya siswa itu kebingungan ya, kebingungan menentukan apakah ini kasus penjumlahan atau perkalian. Sama halnya ketika siswa itu diberikan kasus ya, apakah itu kasus permutasi atau kombinasi. Kadang bingung, ini permutasi atau kombinasi. Tapi mereka belum memahami ya, memahami apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Maka di sini sekali lagi Bapak sampaikan ya, konsep atau pemahaman tentang apa itu aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan itu menjadi hal yang sangat fundamental. Misalnya. Ya. Nah, juga sama ya nomor 8. Saya kira tidak menjadi masalah ya. 2, 3, 3. Nah, ini mungkin coba kalian pelajari ya, ada 3 buah soal ya. Kalian coba identifikasi ya apakah ini aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Kemudian coba kalian selesaikan ya 3 buah. Ini jadi tugas individu untuk pertemuan pekan selanjutnya ya. Ini silakan di screenshot ya. Nah, untuk pertemuan kedua ya kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini berkaitan dengan prinsip dasar ya pencecahan. Jadi ada 2, yaitu yang pertama aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Ini ya, aturan perkalian itu ya, ada kejadian pertama itu terjadi M cara, kemudian diikuti oleh kejadian kedua ya dalam M cara, sehingga kejadian pertama dan kejadian kedua itu bersama-sama terjadi dalam N kali N cara. Kemudian untuk aturan penjumlahan di sini karakteristik adalah kejadian pertama dan kejadian kedua itu terjadi secara terpisah ya. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Oke, cukup ya untuk pertemuan pertama ini untuk pendahuluan dan juga pemanasan ya tentang prinsip dasar pencecahan yang akan digunakan nanti dalam konsep-konsep selanjutnya, terutama dalam permutasi dan kombinasi. Ini coba kalian pelajari lagi ya, topik permutasi dan kombinasi. Perbedaannya di mana, kemudian contoh-contoh ya, permutasi dan kombinasi. Kemudian di dalam permutasi atau kombinasi juga di situ ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian. Jadi tidak memang beberapa kasus itu kadang-kadang digabungkan gitu ya. Aturan permutasi ini dalam aturan penjumlahan, kemudian dalam aturan perkalian. Nah, ini juga yang terkadang membingungkan ya, bagi siswa ya. Ini ada hasil permutasi, apakah ini mau dikalikan atau dijumlahkan? Jadi yang kombinasi juga sama nih. Ada hasil kombinasi di satu peristiwa, kemudian ada hasil kombinasi di peristiwa selanjutnya, ini mau dijumlahkan atau dikalikan. Nah, ini yang terkadang membingungkan. Kan di sini prinsip dasar pencecahan ya itu harus dikuasai dengan baik. Baik, kalian juga nanti ketika PKN itu tidak salah lagi. Ini kemarin di tahun 2023 gitu ya, tahun 2023. Jadi ketika Bapak monitoring ya
monitoring ke sekolah untuk melihat mahasiswa mengajar ya, mengajar di depan siswa di PKN itu membahas tentang permutasi dan kombinasi ini masih bermasalah atau belum tepat gitu ya. Nah, karena aturan penjumlahan dan aturan perkaliannya masih lemah, sehingga ketika dihadapkan pada pertanyaan siswa atau ada soal itu masih kebingungan. Jadi diharapkan kalian tidak mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi nanti ketika mengajar di sekolah itu bisa menguasai dengan baik materinya. Baik, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk tugas pekan depan ini ada 3 buah soal yang bisa dikerjakan ya. Oke. Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Pekan depan mungkin daring ya. Itu ya. Apa? Anida ya, daring ya. Iya Bapak, minggu depan jadwalnya daring. Oke, baik. Nanti Bapak buatkan ini ya, Microsoft Teams. Nanti Bapak share linknya ke Anida dan tapi tolong di share juga ke teman-teman yang lain. Kemudian satu lagi ya, tadi untuk pertemuan hari ini, selain tugas tadi yang ada 3 soal, Bapak minta kalian membuat kelompok ya, 9 kelompok ya. Jadi kalau ada 37 ya, masing-masing kelompok ya 4 orang gitu ya. Jadi silakan bisa digunakan waktu yang tersisa ini untuk membuat kelompok. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih banyak Bapak. Bapak. Makasih, Pak. Bapak Isya.